Kejaksaan Agung akan memeriksa 6 perusahaan beras untuk mendalami penyelidikan soal pengoplosan beras premium dan penyimpangan harga jual beras. 6 perwakilan produsen beras itu bakal diperiksa oleh Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. 6 korporasi yang dipanggil hari ini berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Kejaksaan Agung saat ini memang terus mendalami kasus dugaan mutu dan harga beras berdasarkan standar pemerintah. Untuk memperbaharui kabar pemanggilan 6 perusahaan beras ke Kejaksaan Agung hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis TV One, Putri Lestari. Putri, apakah sudah ada perwakilan perusahaan yang memenuhi panggilan Kejaksaan Agung hingga siang hari ini? Ya baik Shena dan juga pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung memang dijadwalkan memanggil 6 perusahaan produsen beras terkait dengan kasus dugaan korupsi ketidaksesuaian standar mutu dan juga takaran beras atau kasus dugaan korupsi beras oplosan, di mana sampai saat ini dari ke-6 perusahaan produsen beras tersebut masih belum bisa dikonfirmasi kedatangannya. Dan dikutip dari pernyataan Kapus Penkum Anang Supriyatna, memang benar hari ini dijadwalkan pemanggilan terhadap ke-6 perusahaan produsen beras. Namun dari informasi terbaru yang saya dapatkan bahwa memang dari Kapus Penkum juga masih mengkonfirmasi kedatangan dari 6 perusahaan produsen beras tersebut, dan kedatangan 6 produsen beras tersebut memang dijadwalkan hadir sebagai saksi dan dengan tujuan untuk mengembalikan proses atau ekosistem distribusi agar sesuai dengan standar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari 6 perusahaan yang datang hari ini terdiri atas PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan yang terakhir ada PT Sentosa Utama Lestari atau Java Food. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Siena, kami masih belum bisa melihat kedatangan dari ke-6 perusahaan yang dipanggil oleh Kejagung. Sebelumnya memang Kejagung menindaklanjuti adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya produsen yang nakal terhadap beras tersebut yang merugikan masyarakat. Dan dari Kejagung sendiri memang nantinya apabila mereka datang akan diperiksa oleh tim Satgasus P3TPK, di mana nantinya akan diperiksa di Gedung Bundar Kejagung Jakarta. Dan memang mereka sudah menindaklanjuti mengenai adanya kasus dugaan beras oplosan tersebut, namun dari mereka sendiri masih belum bisa memberitahu kepada awak media apa saja penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh dari penyidik Kejagung tersebut. Dan memang Kejagung juga turut berkoordinasi dengan adanya Satgas Pangan Polri dan juga Gugus Ketahanan Pangan TNI. Dan apabila kita kilas balik Shena maupun juga pemirsa, memang diketahui adanya temuan kasus dugaan beras oplosan ini ditemukan di 10 provinsi di Indonesia dengan adanya 212 merek beras yang ditemukan dengan adanya ketidaksesuaian standar mutu baik dari beras premium dan juga dari beras medium. Dan memang apabila dibicarakan mengenai kerugian, potensi kerugian yang diakibatkan dari dugaan kasus beras oplosan ini mencapai kerugian sekitar 99,3 triliun rupiah atau hampir 100 triliun per tahunnya. Dan juga dari Bareskrim Polri, baik Sena dan juga pemirsa, memang sudah menaikkan status hukum menjadi penyidikan, di mana memang mereka juga sudah melakukan penyelidikan terhadap 3 produsen beras, perusahaan produsen beras dan juga 5 merek beras yang ditemukan memang adanya dugaan peristiwa dari pidana. Dan sampai saat ini baik Shena dan juga pemirsa, kami masih menunggu kedatangan dari 6 produsen beras yang tadi saya sebutkan, dan juga kami masih belum bisa mengkonfirmasi kepada Anda apakah memang hari ini mereka benar datang atau tidak. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kembali kepada Anda, Shena. Putri Lestari, terima kasih. Selamat kembali bertugas.